Halo, saya Tiasa dari kelas 12 IPA C dan saya hari ini akan melakukan percobaan gerak harmonis sederhana pada bandu. Sekarang kita akan bahas tujuan dari percobaan ini. Nah, tujuan dari percobaan ini ada dua. Yang pertama adalah menentukan periode dan frekuensi getaran ayunan matematis. Di laporan ini sudah tersedia rumus untuk menentukan periode itu, yaitu untuk menentukan periode adalah waktu per jumlah getaran, dan untuk mencari frekuensi adalah jumlah getaran per waktu. Yang kedua adalah menghitung besarnya percepatan gravitasi di suatu tempat. Nah, bagaimana saya kita menghitungnya itu? Untuk menghitungnya itu kita perlu dulu mencari periode. Kita perlu dulu sebuah periode. Lalu dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia ini, kita dapat mencari nilai gravitasi. Nah, gara-gara kita berada di bumi, kita tentu saja akan menghitung besarnya percepatan gravitasi di bumi. Itulah tujuan dari percobaan ini. Selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, dalam praktikum ini kita pertama memerlukan semacam stand yang akan kita gunakan untuk mengayunkan beban kita nanti. Lalu tentu saja kita memerlukan beban. Saya menggunakan batu yang saya temukan di depan rumah saya, lalu benang untuk mengikat beban kita dengan stand kita. Saya menggunakan stand kamera. Lalu kita memerlukan penggaris untuk menghitung panjang benangnya. Lalu kita memerlukan busur ini untuk menghitung sudutnya, untuk menentukan besar sudutnya nanti saat kita melakukan percobaannya. Dan tadi kita memerlukan alat tulis. Alat tulis ini berguna untuk menulis data ke dalam laporan atau lembar kerja ini. Selain itu kita juga menggunakan stopwatch. Saya menggunakan HP saya. Setelah itu kita juga menggunakan kalkulator. Saya juga menggunakan HP saya untuk kalkulatornya. Nah, itulah alat dan bahan yang saya gunakan untuk percobaan ini. Sekarang kita akan melakukan percobaannya. Saya sudah menyiapkan stand kameranya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Saya sudah memotong benang, ini benangnya, lalu saya sudah mengikatnya kepada batu kita. Oke. Jadi pertama kita akan mengukur benangnya sepanjang 20 cm. Tadi selama kita melakukan percobaan ini, saya akan melakukan 5 getaran dan sudut 10 derajat. Jadi variabel yang kita ubah pada percobaan ini cuma panjang benangnya. Jadi siapkan stopwatch dan busurnya. Saya akan menghitung 10 derajat. Oke. 1 2 3. 1 2 3 4 5. Oke, untuk melakukan 5 dia perlu 4 detik dan dia perlu 4,71 detik. Nah, sekarang menggunakan alat tulis kita tulis data tersebut pada tabel 4,71 detik. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan benang sepanjang 30 cm. Sama seperti yang tadi, 5 getaran 10 derajat. Saya reset timer saya dan 10 derajat. 10 derajat.
Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia memerlukan 5,65 detik. Sekarang akan saya catat pada tabel data saya. 5,65 detik. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan melakukan 40 cm. Lakukan hal yang sama, 10 derajat 5 getaran. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia memerlukan 6,48 detik. Akan saya catat lagi 6,48 detik. Oke, sekarang kita akan mengubah panjang pedangnya menjadi 50 cm. Nah, sekarang kita juga akan hal yang sama, 5 getaran 10 derajat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia memerlukan 7,2 detik. Sekarang kita akan catat. Oke, ini akan saya isi. Sekarang saya perlu mengisi periode dikuadratkan dan percepatan gravitasinya. Be right back. Selanjutnya kita akan mengisi data pada tabelnya. Pertama kita akan mencari periode. Periode itu rumusnya adalah T per N, yaitu waktu per jumlah getaran. Yang pertama tadi kita mendapat 4, saya akan menggunakan kalkulator. Jadi untuk mencari periode yang pertama kita akan memasukkan 4,71 dibagi 5, hasilnya 0,942. Tulis 0,942. Lalu pada panjang tali 30 cm kita mendapat waktu 5,65 detik. Lalu kita bagi 5, hasilnya 1,13. Selanjutnya panjang tali 40 cm kita mendapat waktu 6,48 dibagi 5, 1,296. Lalu setelah itu kita mendapat pada panjang 50 cm kita mendapat waktu 7,20. Kita tulis 7,20 dibagi 5. Dan kita mendapat 1,44. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Rumus frekuensi itu terserah mau pakai rumus yang mana, bisa 1 per periode atau N per T. Saya akan menggunakan rumus N per T. Jadi pertama 5 dibagi 4,71 kita mendapat ini nomornya lumayan panjang, jadi akan saya bulatkan menjadi 1,06. Lalu
Selanjutnya kita akan membuat 5 dibagi 5,65 untuk benang 30 cm. Ini akan saya bulatkan menjadi 0,88. Oke. Selanjutnya yang 40 cm, 5 dibagi 6,48. Ini akan saya bulatkan menjadi 0,77. Selanjutnya adalah 5 dibagi 7,20. Nah, ini saya bulatkan aja menjadi 0,69. Oke. Selanjutnya adalah kita mencari periode dikuadratkan. Oke, jadi kita tinggal masukkan saja ke kalkulator. Yang pertama tadi 0,942 kita kuadratkan. Jadi ini juga ini akan saya buatkan menjadi 0,88. Lalu ini akan saya buatkan menjadi 0,89. Oke. Selanjutnya adalah yang 30 cm, 1,13 dipangkatkan. Hasilnya segini. Akan saya bulatkan menjadi 1,28. Lalu selanjutnya selanjutnya 1,296 kita keluarkan. Ini akan saya bulatkan jadi 1,68. Dan yang terakhir adalah 1,44 dikuadratkan. Ini saya bulatkan menjadi 2,07. Dan yang terakhir adalah salah satu tujuan dari percobaan ini, kita akan mencari percepatan gravitasi. Jadi apa ada di sini? Percepatan gravitasi. Nah, untuk mencari percepatan gravitasi ada dua rumus, yaitu T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G, atau T sama dengan 2pi akar L per G. Saya akan menggunakan periode sama dengan 2pi akar L per G. Ini berarti sekian lama mencari hasil G, saya mendapat total jumlah G 37,08 dengan G rata-rata sama dengan 9,3 meter per sekon kuadrat. Jadi yang saya sadar dari percobaan ini, dari yang kita tahu sebenarnya percepatan gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa hasil saya berbeda? Dan dari yang saya ketahui, sepertinya mungkin saya salah dalam stopwatchnya. Mungkin respons otak saya dalam menekan stopwatchnya itu mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, atau selain itu mungkin juga sudutnya tidak pas 10 derajat, sehingga hasil dari percobaan saya pun tidak begitu tepat. Itu yang saya sadari dari percobaan ini telah saya lakukan. Jadi saya mendapat percepatan gravitasi 9,3 meter per sekon kuadrat. Lalu apa dapat kita simpulkan dari
dari percobaan ini. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa gravitasi bumi itu 9,3 cm, 9,3 meter per sekon kuadrat. Lalu kita juga dapat menyimpulkan bahwa panjang tali itu memengaruhi nilai frekuensi dan nilai periode dan frekuensi. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini bahwa semakin besar panjang talinya, semakin besar juga periodenya, tapi semakin panjang talinya, semakin kecil frekuensinya. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan dari percobaan ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.